hari ini kita akan belajar tentang pemimpin dan sikapnya. Ya, nah sambil menanti ya saudara, coba saudara pikirkan. Jadi saudara renungkan, diskusikan satu dengan yang lain atau bisa lapor di sini. Pemimpin atau rekan kerja yang Anda kenal. Pikirkan mereka yang memiliki sifat yang positif dan sifat yang negatif. Coba bayangkan itu. Dan kemudian diskusikan apa sih yang Anda sebut dengan rekan yang bersifat positif dan rekan yang bersifat negatif menurut pengalaman saudara sekalian. Yang ada itu ketika punya tanggung jawab dalam pelayanan yang ada. Contohnya ketika diberi kepercayaan untuk bagaimana cara untuk menyampaikan materi atau menyampaikan tentang Injil atau kabar baik itu, ketika dilakukan maka itu akan dampaknya bagi diberkati orang lain. Tetapi hal yang positifnya ketika diberi tanggung jawab tapi tidak punya tanggung jawab, tidak melakukan hal itu, maka itu hasilnya tidak baik, menjadi buruk. Oke, ya boleh. Oke, yang lain. Coba pengalaman Anda, Carlos Daly. Bagaimana pengalamanmu bekerja sama dengan rekan kerja yang kamu kenal? Tentu kita tahu ada yang membawa sifat yang positif, ada yang negatif. Ya, mengajak kita ke hal negatif, kayak pergaulan yang tidak baik. Ya, contoh, kasih contoh, kasih contoh. Kalau contoh sikap negatifnya mungkin kayak teman yang negatif yang ngajak ke pergaulan yang nggak baik, Pak. Nah, sikap saya, ya saya tolak gitu, Pak. Kayak apa contohnya? Kayak pergaulan yang negatif, kayak pergaulan bebas, something like that. Ada teman yang ngajak kamu, ayo kita bergaul bebas begitu? Ya, Pernah punya pengalaman itu? pernah sih, Pak. Pernah. Hmm. Kalau biasanya ada teman-teman yang mengajak kita untuk gosip gitu kan, atau membicarakan pemimpin yang lain. Terus kemudian itu mempengaruhi kepemimpinan kita, atau kemudian juga mempengaruhi cara pandang kita terhadap orang-orang yang sedang bekerja sama dengan kita. Itu cara kita melihat sikap positif dan negatif ya, saudara. Nah, itu terjadi di mana-mana. Nah, sikap itu tampaknya sederhana, tapi sejatinya tidak sederhana. Kenapa? Sikap itu atau cara kita bersikap itu menunjukkan bagaimana kita melihat dan menghadapi kehidupan. Jadi sikap kita itu menggambarkan bagaimana cara pandang kita terhadap kehidupan dan kenyataan yang ada di dalam proses hidup kita. Nah, sikap itu yang membawa perbedaan di dalam cara kita bertindak sebagai pemimpin. Sikap Anda kepada orang-orang yang Anda pimpin akan membawa pengaruh bagaimana orang-orang yang Anda pimpin itu juga bertumbuh. Nah, saudara, ada seorang tokoh yang berkata begini, namanya Paul G. Meyer. Hidup itu 10% apa yang terjadi dengan kita. Tetapi 90%-nya sebetulnya adalah bagaimana saya bereaksi atau menanggapi. Perhatikan baik-baik. Jadi hidup itu 10%. Kesulitan, tantangan yang kamu hadapi itu sebetulnya pengaruhnya cuma 10%. Nah, 90% itu adalah bagaimana reaksi atau bagaimana sikapmu terhadap apa yang terjadi. Dan orang itu membaca dari bagaimana engkau bersikap terhadap tantangan, kesulitan,
atau juga permasalahan yang kau hadapi. Sebagaimana dulu saya pernah berkata bahwa sikap atau tindakan itu berbicara lebih kencang daripada apa yang kita katakan. Nah, sebetulnya kalau kita mau jujur, kesulitan dan tantangan yang masuk di dalam hidup kita merupakan pengujian bagi sikap kita. Anda akan menjadi pemimpin yang baik ketika kesulitan dan tantangan itu masuk. Sikap Anda tidak terpengaruhi dengan apa yang masuk. Itu dari 10% apa yang Anda hadapi, reaksi. Tidak seperti itu. Dan itu menguji apa yang menjadi sikap kita. Sikap itu kan terdiri dari konsep di dalam benak kita, pemilihan kata-kata, juga di dalamnya ada bagaimana kita menghadapi kekecewaan. Itu keseluruhan dari isi sikap kita. Jadi kalau Anda berada dalam kesulitan, kira-kira raut muka Anda seperti apa? Tangan Anda memukul atau tangan Anda kemudian melemas dan kemudian berdoa. Itu sikap. Dan semakin sulit Anda perhatikan reaksi Anda itu seperti apa. Anda harus mengerti sebagai pemimpin bahwa sikap itu sebetulnya sangat berkuasa. Karena itu akan memberikan pandangan atau memberikan pengaruh yang sangat kuat. Bagaimana orang-orang yang Anda pimpin itu akan melihat diri Anda. Jadi Anda boleh misalkan, oh dia dari Sumatera, oh dia dari Palembang, oh anak ini pinter. Apapun itu tidak akan bertahan lama sampai kemudian mereka melihat bagaimana Anda bersikap terhadap orang lain. Sikap itu yang akan segera mereka tangkap ketika Anda memimpin. Dan oleh karena itu, kita perlu memiliki kendali akan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi di dalam kehidupan kita. Apakah reaksi kita itu kemudian mengikuti emosi kita, atau reaksi kita itu sifatnya lebih mendidik, memahami, mengerti, mengampuni, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan. Nah, sekarang coba renungkan. Bagaimana sikapmu ketika situasi yang tiba-tiba terjadi di dalam diri? Apakah emosi yang muncul pertama kali, atau kemudian kamu duduk tenang dan memikirkan apa yang baik kalau kesulitan semacam ini terjadi? Nah, sebetulnya orang-orang yang ada di bawah kalian, kalau kalian ini pemimpin, mengikuti kalian ditentukan dari sikap kita kepada mereka. Dan oleh karena itu kita perlu mengerti betul sumbernya dari mana. Nah, Pak Messi itu bilang begini, sikapmu menentukan ketinggian. Jadi cara kita bersikap menentukan posisi mana engkau sanggup memimpin. Semakin sikapmu mampu menahan berbagai kesulitan dan penderitaan di dalam hidupmu, maka engkau akan meletakkan dirimu lebih tinggi daripada rata-rata orang lain. Karena sikap yang begitu mengerti akan membuat diri kita mampu menjadi pemimpin yang mengayomi dan memahami berbagai kesulitan yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, kalau kita mau paham, sikap itu adalah wujud dari cara berpikir kita tentang bagaimana bertindak atau berkelakuan. Coba perhatikan. Kalau misalkan kamu sedang diambang emosi, apa yang terjadi? Apakah segera kau akan mengepalkan tanganmu, meninju, atau kemudian menarik tangan dan mengelus dada dan berkata,
kok bisa ya? Kalau begini harus bagaimana? Nah, itu harus dipikirin. Jadi cara berpikir mengenai apa yang dilakukan itu sikap. Semakin sikap kita itu kuat, maka semakin itu membuat orang-orang di sekeliling bisa meletakkan hidupnya di bawah kepemimpinan. Nah, objek dari sikap kita adalah orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita layani, orang-orang yang bekerja dengan kita, orang-orang yang berada di dalam peristiwa yang sama dengan kita. Misalkan Anda mengalami kecelakaan, tiba-tiba semua sudah marah, dan kemudian Anda, oh iya ya, kok kamu bisa nabrak, kenapa ya? Sama apa, tadi saya buru-buru, oh nanti bagaimana, apa yang harus dilakukan. Nah, itu diperlukan sikap. Orang lain berpikir ditabrak, kerugian, akan memukul, marah, memaki. Tetapi ketika sikapmu meninggi dan meluas di dalam hikmat, kesulitan itu membuat engkau tetap berpikir cermat dan kemudian akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bijak dan mengerti bahwa apa yang kamu alami itu bukan sebuah kesengajaan yang bisa jadi orang itu asal lakukan. Ada alasan yang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu sikap itu perlu dilatih. Paul J. Meyer berkata, sikap itu sebetulnya adalah kebiasaan berpikir kita. Kebiasaan berpikirmu membentuk sikap. Kalau kebiasaan berpikirmu adalah menyalahkan, memarahi, melihat diri sendiri sebagai yang dirugikan, maka responnya adalah menuntut. Tetapi kalau kebiasaanmu adalah mencari hikmat dan membiarkan kita menemukan kebenaran-kebenaran dalam kesulitan, maka sikapmu akan berubah menjadi lebih dewasa dan lebih mengerti. Nah, sebetulnya sikap itu dimulai dari pikiran, tetapi juga ditambah dengan kekuatan hati. Sehingga kemudian hati memberikan pertimbangan dan menolong pikiran kita untuk rela mengikuti tidak sekedar pertimbangan-pertimbangan untung rugi. Kalau kita memakai pikiran, maka setiap peristiwa itu hanya diukur oleh untung rugi. Tetapi hatimu itu akan memberikan pertimbangan melampaui dari sekedar untung rugi. Ada sebuah nasihat dari Amsal yang berkata begini, oleh karena itu jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup itu tidak bisa dihitung dengan sekedar saya beruntung atau saya. Tetapi juga harus dipertimbangkan dari apa yang lebih dalam, luas. Bukan saja di dalam diri kita, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa kok orang itu memutuskan melakukan itu? Kalau kita untung rugi, ngapain kamu berpikir? Tetapi kalau kamu mengasihi dan membangun sikapmu untuk bisa merangkul dan mengayomi, maka kita akan duduk dan mencoba mendengar. Loh, kamu kok memutuskan begitu? Apa ya alasanmu? Kenapa begitu? Dan itu membuka ruang percakapan sehingga untung rugi yang ada di otak kita kemudian ditambah dengan belas kasihan kita dan hikmat yang muncul daripadanya dan kemudian berkata, ya ampun kamu kok bisa mengalami begitu ya, kasihan ya kamu ya. Ya sudah, apa yang bisa ditolong? Saudara, itu yang bisa kita pikirkan ketika kita mulai membangun diri kita menjadi pemimpin yang bisa diandalkan. Saya mau berhenti sampai di sini. Adakah pertanyaan dari saudara-saudara terkait dengan pemimpin dan sikapnya ini? Mari silakan. Di sini saya dari yang tadi Bapak sampaikan itu sikap seorang pemimpin ya. Terus saya juga ada dalam satu organisasi itu Pak yang mungkin saat ini belum bisa disebut organisasinya. Tapi saya punya pemimpin
pemimpin yang eh, dia sebut aja dia udah bisa semua, dia bisa banyak. Cuman satu hal yang kurang dari dia itu dia mendengar eh, saran dari kita. Cuman untuk melakukannya itu agak sulit. Kita udah kasih beberapa saran banyak, tapi dia dengar, tapi untuk melakukannya agak sulit. Nah, itu menurut itu sikap kita sebagai orang yang dipimpin itu kita eh, harus apa gitu biar merubah sikap dari seorang pemimpin yang kayak gitu, Pak. Pemimpin itu ditaruh di mana saja. Kadangkala kita diletakkan Tuhan di dalam organisasi yang selalu tidak menguntungkan, dan itu memang fungsi pemimpin. Acap kali Tuhan letakkan kita sebagai pemimpin utama, tetapi acap kali pula Tuhan meletakkan kita sebagai pemimpin. Nah, semakin kita bertumbuh di dalam sikap dan mengerti, maka semakin kita melihat pemimpin yang sulit, maka kita akan mencoba mendekati, mendengar lebih seksama. Apa saja yang menjadi ketakutan di dalam diri pemimpin itu sehingga sikapnya menjadi seperti itu. Ketika kita berteman dengan baik, berada pemimpin yang sedang merasa khawatir akan posisi kepemimpinannya, maka dia akan mulai mencurahkan kepercayaannya kepada kita dan mulai meminta pertimbangan. Saudara, menjadi pemimpin itu tidak gampang. Semakin Anda menjadi pemimpin, semakin Anda kesepian. Semakin dia khawatir, ini kalau ditusuk, ini kalau diketawai, ini kalau dibeginikan dan dibeginikan. Sebetulnya ada banyak kasus pemimpin itu kesepian dan akibatnya karena percayanya tidak bertumbuh kepada orang-orang yang dipimpin, dia menabrak kiri kanan, memaki dan marah karena dia tidak yakin siapa yang dipimpin. Nah, itu kan sebetulnya kasihan. Nah, sebagai pemimpin yang belajar tentang sikap yang baik, justru kita harus betul-betul mendengar dari pemimpin itu langsung. Perhatikan, dengarkan kerisauan kepemimpinannya dan coba mengerti. Siapa tahu justru dengan keterbukaan kita, dia akan mulai mencurahkan kepercayaannya kepada kita dan membagikan beban-beban yang sedang dia gumuli dan mempercayakan kepada kita untuk bisa menanggungnya. Dan itu kesempatan baik. Bolak-balik saya selalu meletakkan diri saya bukan sebagai pemimpin yang utama, tetapi sebagai penolong. Tetapi alhasil saya justru banyak melakukan pekerjaan di luar apa yang saya pikirkan. Nah, itu kesempatan baik. Jadi jangan justru khawatir ketika kita merasa, itu ada begitu. Nah, itu kesempatan melayani. Mendekati, mendengar, dan mencoba mengerti. Kok bisa sampai begitu, kenapa? Itu jawaban saya. Silakan kalau ada yang lain. Ya, Mas Brian bagaimana? Apakah sudah jelas? Gini Pak, kalau dalam posisi ini dia itu terlalu acuh gitu Pak, karena dia kayak terlalu besar egonya gitu. Cuman aku yang mau bertindak lebih, takutnya nanti melangkahi si pemimpin ini Pak gitu. Ya. Apakah Villano sudah pernah mendekati dan duduk bersama dengan dia? Sudah, kita udah sering ngobrol tentang ini. Cuman Nah, yang terjadi selanjutnya sama aja. Tidak ditemukan alasan kenapa dia memutuskan begitu. Tidak ada alasan. Dia lebih Yakin? ya yakin Pak. Pemimpinnya acuh gitu Pak, acuh banget. Iya. Kalau pemimpin itu acuh, berarti kan ada alasan. Karena ketika sebuah organisasi menunjuk kepemimpinan, pasti ada alasannya. Nah, kalau kemudian tiba-tiba dia menjadi acuh, kan berarti ada sesuatu yang terjadi antara tugas yang dipercayakan dan pelaksanaan yang sedang dikerjakan. Kan tidak bisa tiba-tiba orang acuh ya.
Kalau tiba-tiba sebuah organisasi memilih pemimpin yang acuh, nah berarti organisasinya perlu ditanya, loh kok bisa milih yang itu kenapa? Gitu kan. Penunjukan dia menjadi pemimpin itu kan selalu ada alasan. Nggak boleh tahu kenapa kok dia ditunjuk jadi pemimpin. Waktu itu kandidatnya cuma berdua. Jadi yang jadi pemimpin itu dia sama kandidat satunya jadi wakil, gitu, Pak. Nah, kalau memang begitu berarti kan harus ada semacam evaluasi. Apakah ada evaluasi kalau begitu? Evaluasi itu juga menolong kita kalau misalkan secara personal kita nggak bisa, berarti kita bisa melakukannya secara bersama untuk memberikan masukan. Kalau tetap tidak bisa, maka kita bisa berbicara kepada pembina karena ada banyak target-target organisasi yang mestinya tercapai, tidak tercapai karena posisi itu. Apakah kelompok sudah melakukan percakapan bersama untuk memberikan masukan? Apakah juga sudah ada percakapan dengan pembina untuk memberikan catatan? Karena kalau kita sudah tidak bisa memberi masukan, atau kemudian kelompok tidak bisa, maka pembina kita bisa minta tolong untuk memberikan nasihat kepada pemimpin yang sedang berfungsi aktif itu. Apakah sudah terjadi? Jadi kan begini, Kalau kemarin saya mengajarnya begini, kalau relasi tidak bisa, maka kembali kepada job desk, paparan tugas. Job desk itu kan selalu ada proses di mana orang menerima tanggung jawab. Dan ketika orang itu tidak bisa melakukan itu, di dalam paparan kerja kemudian ada klausula atau catatan bagaimana kalau pemimpin itu tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, selalu ada cara atau aturan yang ditetapkan dalam organisasi untuk kemudian memberikan masukan kepada pemimpin itu. Nah, apakah proses itu juga ada di dalam organisasi yang Piliano ada? ada Pak, itu setiap 2 minggu sekali kita adakan rapat gitu. Nah, kita evaluasi yang udah terjadi kemarin-kemarin, terus kita bahas juga rencana-rencana yang akan kita lakukan besok. Nah, terus setelah itu kita bahas, kita ada sesi saran untuk semua yang udah terjadi kemarin. Nah, pernah juga kita berpikir bahwa kita mau konsultasi sama pembimbing, tapi aku pikir kalau kita langsung ke pembimbing gitu, takutnya melangkahi si pemimpin gitu, Pak. Kalau sudah dibicarakan dengan sang pemimpin berulang-ulang, maka harus dibawa kepada pembimbing supaya pembimbing bisa memberikan jalan keluar. Tidak apa-apa, kita harus membangkitkan budaya bahwa mengkoreksi itu baik bagi kepemimpinan. Dan nanti pembimbing pasti akan mengajarkan tentang bagaimana menerima masukan. Nah, ini kita bersyukur sensasi itu menolong kita untuk bertumbuh menjadi pemimpin dan berkembang menjadi pemimpin yang bukan saja sekedar memberi masukan, tetapi juga siap diberi masukan. Toh? Nah, ini latihan kita. Ini latihan kita. Jadi saya rasa semakin kita berlatih, nanti semakin kita menemukan hal-hal baru di dalam penataan kepemimpinan. Ya, jadi sekali lagi saya menyarankan bahwa pembimbing untuk memberikan nasihat, kalau pembimbing itu membangun situasi dan relasi seperti sebuah keluarga, saya rasa pemimpin yang tadi acuh tidak akan merasa dipermalukan, tetapi justru akan merasa diberi nasihat. Kemungkinan dia sedang kebingungan di dalam pembuatan keputusan, dan kita harus hormati. Bagaimana? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sambil jalan ya, Anggri, saya rasa
kamu ada pergumulan yang penting. Nah, sekali lagi saya mau sambil jalan ya. Nanti sambil menunggu pertanyaan dari Anggi. Nah, kita akan tahu sikap kita ketika hal ini masih di pikiran dan hati. Kita memproses. Saya kok marah ya? Oh, saya kok benci ya? Oh, saya kok tersinggung ya? Kita tahu ketika itu ada di pikiran dan hati dan bergejolak begitu dan mencoba menenangkan rasa. Tapi orang lain akan tahu sifat kita hanya ketika kita mengekspresikan dengan tindakan. Dia tidak tahu pergulatan yang ada di otak dan hati kita. Dia hanya tahu bagaimana keputusan akhir dari sikap kita adalah dengan bagaimana tindakan yang muncul dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Nah, saudara-saudara perhatikan, sikap itu paling tidak ada 3 komponen. Komponen yang pertama itu pengetahuan. Kita bersikap adalah karena pengetahuan yang kita masukkan di dalam otak. Kalau kita menghitung untung dan rugi, maka kemudian kalau kesulitan datang, nah kita akan memberikan penjelasan, oh ini merugikan, ini kamu harus marah, ini harus kamu tegas, oh ini harus kamu maki. Nah, itu kan karena pengetahuan yang terus berkembang di dalam otak kita. Jadi ini yang memberikan proses ketika ada informasi, ada peristiwa yang masuk di dalam diri kita. Nah, otak kita memproses dan mencoba membangun pengetahuan ini saya. Tetapi selain komponen pengetahuan, kita mengerti bersikap itu juga ada komponen perasaan, ada emosi. Sama seperti ketika kalian dengan adik, terus adikmu ngomong kakak sih jahat, kamu sih nggak peduli. Secara otak itu kita mengatakan, oh anak itu kan, oh anak ini tidak ada sopan santun. Tapi ada komponen yang lain yang disebut afeksi atau perasaan mengatakan, ya ampun anak itu tiba-tiba ngomongnya nggak sopan, tidak ada masalah. Sehingga perasaan ini yang kemudian memberikan pendekatan yang berbeda dari pengetahuan yang ada di otak. Nah, perasaan ini juga memberikan pemahaman atau bentuk dari hasil akhir dari perilaku. Suaranya kecil ya? Cukup? Mas Fedi, mana? Ya, sudah cukup Pak. Tadi kecil. Nah, jadi sampai mana ya tadi? Pengetahuan dan yang kedua perasaan. Nah, perasaan ini akan memberikan masukan kepada pengetahuan yang masuk di dalam diri kita untuk kemudian memberikan pertimbangan apa yang harusnya dikerjakan di dalam perilaku. Nah, kalau misalkan hati Anda ketika mengalami itu penuh dengan amarah, ya perilakunya ya, Anda akan tonjok, Anda akan maki-maki, Anda akan kemudian benci segala macam gitu. Tetapi kalau antara otak dan perasaanmu, hatimu itu memberikan pertimbangan yang lebih dalam dan lebih mengerti, maka perilakumu juga akan memberikan hasil yang berbeda. Nah, itu penting. Jadi kita harus mencermati bagaimana proses pengetahuan di dalam diri kita dan proses hati yang bertumbuh. Semakin Anda menjadi pemimpin, semakin Anda akan meletakkan banyak orang di dalam hidup Anda dituntut untuk kemudian mengerti, memahami cerita orang itu, pengalaman-pengalaman yang dihadapi, kesulitan-kesulitannya, sehingga hatimu akan bertumbuh di dalam pemahaman dan tidak mudah marah atau tidak mudah membenci terhadap orang-orang yang sedang berbeda pendapat. Sehingga perilaku yang muncul yang akan mereka dapatkan dan amati di dalam hidup mereka itu menjadi sesuatu yang positif. Loh, orang ini mau tak begitu kan, kok ternyata dia tidak membalas begitu ya. Ini aneh, sikapnya bagus. Nah, pemimpin itu selalu dituntut untuk bisa mengembangkan model yang seperti itu. Nah, tentu ya namanya sikap ya, ini bisa positif
itu juga bisa negatif. Nah, kalau orang selalu berpikir positif, ya, begitu kesulitan datang, dia akan berkata begini, oh iya ya ini sulit ya. Tapi ayo kita yakin ini bisa diselesaikan kok. Ya, jangan khawatir. Nah, ini membuat orang punya pengharapan Pak ketika kesulitan tiba. Anggi ini mengangkat tangan, apakah suaranya sudah cukup jelas atau ada yang sudah ditulis? Saya sedang bergabung dalam sebuah organisasi, ternyata pemimpin yang ada di dalam organisasi tidak ada pergerakan apa-apa untuk menggerakkan tim. Kami sudah memberi masukan, tetapi tidak ada perubahan. Dan sudah ngomong sama pembimbing, dan pembimbing bilang agar kami membantu mendorong dia untuk bisa lebih baik. Nah, kalau sudah begini, Anggri, sepakat sama pembimbing ya, Pak, ini tidak ada masukan. Nah, begitu kita memanggil pemimpin dan memberikan koreksi, tentu harus ada namanya time frame atau jangka waktu. Sambil berkata, ini kita tidak ada pergerakan. Kamu mau mengusulkan pergerakannya seperti apa? Kapan? Kalau tetap tidak ada, ya kita kembalikan kepada pembimbing, Pak. Sudah dilakukan ini dan kami mengharapkan begini, tetapi tidak ada pergerakan. Bapak, pembimbing, sekarang baiknya bagaimana? Jadi, baik, sudah ketemu pembimbing, terus kemudian ditemukan dengan pemimpin tadi, kalau bisa pembimbing hadir, terus kemudian pelan-pelan dibicarakan, kami tidak melihat ada pergerakan, kamu mau mengusulkan apa, kok kamu tidak bergerak. Oke, kita mulai dengan apa? Biarkan pemimpin itu membuat keputusan. Oh ya udah, kalau gitu kita akan coba melakukan ini, gitu kan. Oke, kalau begitu yang ini mau dilakukan kapan, jangka waktunya bagaimana, komitmennya bagaimana. Nah, saya rasa itu akan menolong dia untuk pelan-pelan belajar mengambil keputusan. Jadi kita itu dalam organisasi harus belajar berproses. Organisasi itu juga berproses. Acap kali kita menghadapi pemimpin yang mungkin kurang pengetahuan di dalam mengambil keputusan. Nah, kalau memang dia kurang pengetahuan, ya minta tolong pembimbing untuk mendampingi atau mengcoach, mengcounseling dia keputusan-keputusan yang harus dia buat. Nah, kita juga harus mencermati apakah pimpinan sebelum dia sudah cukup memberikan briefing kepada orang itu untuk dapat memimpin yang baik. Kita harus membedakan ini kurang pengetahuan atau memang karakternya begitu. Jadi pilih baik-baik. Kemarin kita belajar 3. Pengetahuan, terus kemudian karakter, pengetahuan, keterampilan. Coba perhatikan lubangnya di mana. Apakah dia tidak bergerak itu karena karakter? Apakah dia tidak bergerak itu karena masalah pengetahuan? Apakah tidak bergerak karena itu masalah keterampilan? Coba evaluasi. Sehingga kemudian memudahkan kita untuk memberikan pertimbangan kepada pemimpin tersebut. Begitu. Ya, jadi sabar-sabarlah. Karena keterampilan Anda menghadapi kesulitan-kesulitan itu membuat Anda menjadi lebih unggul daripada yang lain. Begitu. Jadi, nah itu tadi 2 sisi sikap. Jadi ketika sesuatu tidak bergerak dan kita tetap mengatakan, wah nggak apa-apa ini pasti ada sesuatu yang bisa diselesaikan. Ketika kita tetap merangkul pemimpin itu, saya rasa sesuatu yang baik akan tetap terjadi di tengah-tengah kita. Nah, kalau cara berpikirnya negatif dan mengatakan, wah ini memang ini masalah ini memang sudah tidak akan berubah. Memang modelnya begitu, memang karakternya tuh kayak kutukan. Nah, itu kalau sudah berpikir negatif ya kita sudah tidak akan berpikir bahwa ini tidak ada perubahan. Kalau kita terus mengembangkan sikap positif, kita akan mempercayai bahwa orang yang berjalan bersama kita itu diletakkan Tuhan dengan ajar untuk melakukan kebaikan bersama kita. Dan kita akan mempercayai itu. Tetapi kalau kita mengembangkan yang negatif, ya orangnya sudah agak mulai membuat keputusan, tetap kita tidak percaya. Tidaklah, itu kan cuma pura-pura supaya tampak baik aja. Sebetulnya ya tidak begitu. Nah itu, saya coba pikirkan bagaimana kita membangun kepemimpinan kita hari-hari ini.
beberapa kali sesi kita sudah bahas banyak sekali tentang kepemimpinan Pak ya. Dan sudah banyak juga yang bertanya seperti yang tadi ada Filian, ada Mas Andri tentang pemimpin-pemimpin yang kadang acuh tak acuh Pak dengan apa yang kita berikan bagi mereka. Barangkali kita mau punya masukan supaya kita pikir cepat, gercep gitu. Sekarang begini Pak, kalau kita menjadi pemimpin, kita kan ini kan bersangkut paut dengan sikap tadi Pak ya. Ada kalanya kita serba salah Pak. Misal begini, kita memimpin, tetapi yang kita pimpin ini misalkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Pak. Tidak cepat melaksanakan tugas, banyak alasan, atau tugasnya tidak sesuai lah, amburadul begitu Pak. Apakah kita kan sebagai orang-orang yang beriman, ya kita juga harus kasih Pak ya. Kasih, kita juga baik. Tetapi kalau kita hanya menonjolkan kasih, misalkan ya oke lah, kita acuh tak acuh dengan dia misalkan begitu. Tapi kan di balik itu sebagai pemimpin kita juga harus membangun karakternya dia Pak, seperti dia jangan sampai terus. Bagaimana cara kita selain kita melakukan kasih kepada dia, bagaimana cara kita untuk membangkitkan semangatnya dia Pak. Kemudian untuk menambah skillnya dia dalam bidang tersebut. Karena kan kalau hanya kita biarkan, seolah-olah kita tidak mengasihi dia sih Pak, seperti itu. Kalau kita keraskan juga, bagaimana Pak? Kira-kira pendapat Bapak? Ya, jadi satu, pada waktu kita menerima tugas kepemimpinan, kita harus tahu betul bahwa tugas itu adalah kehormatan, bukan karena ada unsur, ini mumpung ada kesempatan. Selama kita mengambil kepemimpinan itu sebagai rezeki, sebagai hal yang penting di dalam perjalanan keprofesionalan kita, maka cara pandang kita terhadap pekerjaan itu menjadi lebih positif. Setiap saya menerima pekerjaan yang baru, selalu saya merasa, nah ini pasti ada rencana Tuhan. Makanya ketika saya mengerjakan pekerjaan itu, saya tidak main-main. Tapi kalau bukan kalau sekedar ambisi, maka saya biasanya tidak mau. Tapi kalau itu adalah karena sesuatu yang saya rasa hati saya digerak, karena meskipun sederhana, saya akan menghormati pekerjaan kepemimpinan itu. Itu satu. Itu akan memberikan fondasi kepada kita untuk melihat pekerjaan. Yang kedua, kita itu selalu mendapat rezeki orang-orang yang kemudian memasrahkan hidupnya untuk kita pimpin. Dan itu adalah jembatan bagi kita untuk kemudian mencoba mengerti kenapa orang-orang itu mau terlibat di dalam pekerjaan yang sedang dipercayakan kepada kita. Dan oleh karena itu kita perlu mendengar mimpi-mimpi yang mau dicapai. Nah, saya itu ada satu model yang bisa saya ajarkan, tapi tinggal 4 menit. Tapi saya mau cepat ya. Kalau dalam organisasi itu biasanya kan ada namanya SWOT-nya, strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threats, ancaman. Tetapi ada satu metode untuk bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menyampaikan ide, namanya appreciative inquiry, yang mengajarkan tentang SWAR, S-O-A-R. Dia strength, kekuatan, dia tidak lagi melihat weaknesses, dia tidak akan melihat kelemahan di dalam tim. Tetapi yang dicari adalah opportunities-nya, kesempatannya. Ini kalau kondisi gini kesempatannya apa? Terus kemudian dia tidak lagi melihat ancaman. Ini anak-anak ini pasti tidak mengancam. Dia tidak melihat dari sudut pandang negatif. Dia akan lebih mencoba mendengar. Makanya A-nya itu adalah aspiration. Aspirasimu apa sih? Nah, yang terakhir R adalah result. Nah, ini saya bisa mengajarkan di sudut yang lainnya. Bagaimana menggunakan SWOT daripada SWOT. Jadi lebih fokus kepada apa aspirasimu dan apa yang mau dihasilkan. Saya rasa itu akan mengubah dari sudut pandang kita dan lebih banyak mendengar dan mencoba. Kamu mau apa sih maksudnya? Ya saya mau ada perubahan. Perubahan itu apa sih?
Saya mau organisasi itu lebih peduli terhadap mahasiswa. Oh, peduli itu bagaimana sih? Ya paling tidak dia ada konseling dan sudah kita lakukan. Nah, itu aspirasinya ditangkap langsung dijadiin program. Itu cara-cara untuk mencoba mendorong percepatan organisasi. Sehingga saya tidak membuat rencana program. Nah, programnya langsung aja. Anggotanya bilang begini, ini ada ide nih, dia mau begini, ayo kita jalanin, kamu setuju, ayo udah jalan. Gitu kan. Itu menggunakan metode SWOT. Nah, itu memang ada tekniknya sendiri, kapan-kapan kita diskusi.